Kepastian siapa kampiun dari BRI Super League di musim 2025-2026 ini masih harus ditentukan di pekan terakhir, di pekan ke-34, meskipun memang ini sosial media riuh dengan perayaan bobotoh yang mereka sudah yakin kayaknya Om, akan juara. Bahkan kemarin di dressing room para pemain juga sudah melakukan semi selebrasi. Ini selebrasi yang terlalu dini nggak untuk bisa, melihat siapa yang akan menjadi juara di musim ini? Kalau bilang terlalu dini, kayaknya agak agak bisa dibilang, ya masuk akal juga kalau kita bisa, bilang terlalu dini karena memang masih ada satu match yang dua-duanya kalau kita bicara potensi sebetulnya kan dua-duanya masih bisa menjadi juara. Kalau Persib misalnya di kandang kalah, lalu Borneo-nya bisa menang, artinya Borneo menjadi juara. Mmm, Jadi masih ada potensi juga bagi Borneo untuk bisa menjadi juara gitu. Cuman kalau kita bicara laga kandangnya Persib, di mana mereka sama sekali belum pernah tersentuh kekalahan, kayaknya aura positif dan juga optimisme itu membubung, ya masuk akal juga gitu. Artinya kan mereka bukan hanya butuh kemenangan, bahkan skor imbang aja cukup. Karena yang dipakai adalah head to head. Sementara head to head Persib unggul ketika bertemu dengan Borneo. Jadi mmm. based on itu kayaknya wajar juga ketika para bobotoh merayakan secara dini ya gelar hat trick bisa dibilang 3 kali juara. Om, cuma kalau Om Sabto menganalisa sebetulnya final ataupun laga penentunya itu di laga yang mana ya? Untuk Persib Bandung di musim ini? Kalau satu yang pasti ketika head to head mereka main di Borneo, kemarin bisa menang. Gua pribadi mungkin pada saat itu bilang, kayaknya bisa kecolongan nih sama Borneo. Entah itu imbang, entah itu kalah, karena memang Borneo ketika masuk ke laga itu, kan sebetulnya mereka juga baru menang 5-1 kalau nggak salah waktu lawan Persebaya. Itu kan dengan firepower yang luar biasa dari sisi ofensif, kayaknya semua pemain tampil luar biasa. Based on itu doang, gue berpikir bahwa kayaknya bisa kejegal nih Persib ketika di situ. Lalu masuk laga Persija. Lawan Persija pun itu juga menjadi salah satu momentum di mana kalau Persib kesandung di situ, lagi-lagi Borneo punya kesempatan untuk bisa berada di atas Persib tanpa poin yang sama gitu. Tapi ketika mereka menang lawan Persija, walaupun di laga usiran Mmm, dan itu yang akhirnya kayaknya semakin memperbesar peluang Persib untuk menjadi juara. Jadi kalau bisa dibilang ada 2 laga di luar tadi malam juga ya pastinya ya, yang ada gol yang tiba-tiba muncul di menit-menit terakhir, itu juga pas nonton Glenn juga kayaknya Glenn senang banget tuh ya. Yang satu kok bisa selesai aja yang lagi? satu selesai imbang, yang satu tiba-tiba, "Waduh kok menjadi gol?" Gitu kan. Kita juga pas lagi nonton tuh, "Ini gol apa enggak sih?" Kayaknya kaget juga kan Mmm, ketika terakhir-terakhir itu menjadi gol. Jadi kalau dirunut di terakhir-terakhir itu kunjungan ke Borneo itu sendiri, lalu kemenangan ketika mengalahkan, Persija, dan yang terakhir tadi malam, itu menjadi momentum bukti mentalitas Persib yang memang lebih siap untuk menjadi juara. Om, melihat mentalitas itu ukuran dari mana sih Om? Maksudnya orang katakan Persib punya mental, tapi tim lain tidak punya mental sekuat yang dimiliki oleh Persib. Ukuran takarannya itu apa sih? Kalau gue ngelihatnya sih sebetulnya dari kalau pertama-tama roster itu sendiri ya. Ketika kita melihat ada bedol desa dari Persib ke Malut, best playersnya mereka yang menentukan 2 gelar berturut-turut mereka sebelum ini, kupikir Persib akan rebuilding. Squad ini akan mereka build untuk bisa tampil lebih oke, tapi bukan berarti langsung di musim ini gitu. Mmm, Tapi yang menjadi kunci kan jelas kita bicara Boyan Hodak. Ini pelatih yang dikasih squad seperti apapun, kok cepet banget nyetelnya gitu. Ya walaupun di awal musim kita kan sempat ngelihat Persib agak kesulitan ya untuk bisa ngebangun chemistry dengan cepat. Borneo menang berturut-turut 11 pertandingan. Kita berpikir ya memang saatnya bukan buat Persib nih di musim ini. Nah mentalitas bicara di situ gitu. Mereka 2 musim berturut-turut menjadi juara, walaupun materinya berbeda, tapi existing players-nya kan masih tetap ada tuh, mmm, yang ada di situ di luar dari pemain-pemain yang memang cabut gitu. Kan gue sempat bilang tuh, masih ada Beckham Putra, masih ada Adam Alis, masih ada, Mark Klok, masih ada Kakang, Dewangga awalnya juga masih ada. Jadi gue ngelihat sebetulnya pemain-pemain yang pentingnya sebetulnya masih ada di Persib gitu, tinggal pemain-pemain barunya bisa cepet nyetel nggak? Boyan Hodak bisa nggak memaksimalkan mereka? Ternyata lama-lama kok cepet banget nih nyetelnya. Nah itu mentality satu dari Boyan Hodaknya yang bisa menanamkan mentality itu. Lalu kalau kita ngelihat rosters mereka itu sendiri,
itu kan ada pasang surut. Nggak semua pemain tampil luar biasa sepanjang musim kan. Pasti di saat-saat awal Ramon sempet, habis itu turun. Habis itu belakangan dia ngegolin lagi. Mmm, Jung juga sempat gitu kan naik turun. Ada periode-periode di mana pemain-pemain ini tetap bisa memberikan kontribusi, tapi tidak secara kontinu. Kalau kita lihat di pencetak gol terbanyak, kan pemain Persib cuman Andre Jung doang gitu kan. Sementara yang lainnya kan hampir semuanya di bawah 10 gol gitu kan. Tapi ada 13 pemain berbeda yang bisa masuk ke score sheet. Lalu kita bicara Adam Alis. Ini juga pemain kan yang bukan pemain unggulan gitu ya, tapi di saat-saat krusial dia bisa muncul sebagai penentu kemenangan. Selangor, lalu 2 gol terakhir yang lawan Persija itu dia juga mmm, tiba-tiba bisa muncul untuk bisa menjadi penentu. Itu kan kalau bukan punya mental yang kuat, punya kemampuan untuk membaca situasi kapan gue harus masuk, kapan gue harus melakukan ini sebagai sebuah eksekusi untuk menjadi gol, itu kan lu juga kalau nggak didukung mentality yang kuat, lu nggak bisa melakukan itu. Nah pemain-pemain Persib tuh banyak. Ya tadi malam, Julio Cesar, siapa yang ngira sih dia bakal bisa menjadi penentu untuk bisa mencetak gol lewat sundulan yang luar biasa, terhimpit seperti itu, mendapat kawalan, tapi tiba-tiba bisa muncul. Lalu kalau ngelihat starting eleven kemarin, itu kan bukan winning team juga kan. Barba nggak main, banyak pemain yang bukannya berginya, Lucho. Lucho nggak main juga. Ada beberapa pemain yang menjadi pemain reguler, tapi bukan pemain yang eh, tapi pemain yang ketika dipasang bisa memberikan kontribusi optimal. Itu bukti lagi mentality. Sistem yang sudah dibangun oleh Boyan Hodak, tadi malam pun tidak ada Boyan Hodak di situ, tapi dia memastikan pemainnya yang tampil, pemain yang menjadi pengganti, pemain yang diinstruksikan untuk masuk untuk memberikan perubahan, memberikan perubahan. Kalau nggak punya mentality yang kuat, nggak mungkin Persib bisa melakukan itu. Jadi poinnya adalah kedalaman squad dan juga pemain yang didatangkan ini memang sudah punya mental juara, Om? Ya, dari sisi kemampuan ya walaupun bukan secara konsisten ya, yang tadi gue bilang, oke kalau kita bicara konsistensi mungkin lini belakang yang cukup konsisten kalau kita bicara lini belakang. Sulit untuk ditembus, punya pertahanan yang cukup rapi, kalau dituntut untuk melakukan sebuah aksi transisi bisa untuk bisa ngelempar bola jauh, untuk melakukan aksi build up bisa juga nge-build bola dari bawah, yang mungkin dalam beberapa musim terakhir kita nggak ngelihat Persib yang sebetulnya menguasai bola lewat bawah gitu. Tapi di beberapa games termasuk tadi malam berapa kali mereka nge-build juga dari bawah gitu kan. Jadi pemain-pemain itu bisa memainkan skema yang dimau oleh Bojan Hodak gitu. Kalau nggak punya mentality, entah itu mentality untuk menjadi juara, mentality untuk tampil optimal setiap diminta oleh pelatih, mustahil itu bisa dieksekusi gitu. Tapi bisa dan semuanya silih berganti. Posisi kan banyak yang dirotasi juga gitu kan. Nggak semuanya tampil di posisi CB, kadang-kadang pindah ke LB, kadang-kadang pindah ke RB. Mmm. Tapi tetap aja mereka tampil dengan eh, pemahaman antar pemain yang begitu rapi. Ketika pemain yang tidak ada di posisinya maju ke depan, tapi yang nge-cover tuh udah ada. Jadi nggak keganggu stabilitas tim secara overall. Kesolidan antar lininya tuh tetap terjaga gitu loh. Siapapun pemain yang dipasang. Jadi ya kalau tidak punya mentality yang bagus secara individu, nggak mungkin mereka tampil bagus secara kolektif. Jadi dimulai dari emang mereka punya mentality yang bagus untuk bisa yang utama adalah mengikuti instruksi dari Boyan Hodak. Om, karena kalau dari secara permainan pendekatan game plan sebetulnya kan sangat berbeda dengan apa yang Bojan terapkan ketika DDS, Ciro, dan Jotaran bermain. Ya, Mereka, bermain dengan counter attack, defend to counter, dan di musim ini kan tadi Om Sabto katakan mereka build up dari belakang. Secara sistem permainan mereka sangat kompak gitu. Ini juga kan 2 hal permainan yang berbeda gitu yang dimiliki oleh Bojan. Ini memang, taktikal yang adaptif ini juga menjadi kelebihan dari Bojan? ya pasti kalau mungkin kalau gue bisa compare dengan Dewa gitu kan. Mereka menganut sistem yang sama. Musim kemarin, musim ini gaya bermainnya sama, lawan bisa membaca permainan dan mereka bisa terekspos dengan begitu mudah. Kalau Boyan tuh punya kemampuan untuk bisa mengubah gaya bermain. Kali ini gue tidak punya kecepatan ala DDS. Gue nggak punya kecepatan seperti Ciro. Gue nggak punya Tyron untuk bisa ngirim bola-bola dari tengah gitu. Gue nggak punya keepers yang bisa lempar bola jauh dari belakang gitu. Elemen-elemen yang bisa menjadikan Persib juara di musim itu kan banyak yang hilang sehingga dia harus mencoba something new dengan materi pemain yang ada.
Masuknya Tom Haye di perbincangan pertama kita kan gue bilang ini menjadi salah satu pemain yang menjadi game changer buat Persib. Kemarin memunculin tuh kualitas terbaik dia gitu kan. Dalam posisi terempit, satu sentuhan, nembak, kaki kiri menjadi gol gitu. Reinders, itu pun juga salah satu kepingan yang menurut gue juga memuluskan langkah Persib untuk bisa berada di papan atas. Kemampuan mereka untuk adaptif di setiap permainan, Eliano nggak melulu menjadi pemain yang nyisir mulu dari sisi lapangan, tapi kadang dia bisa tuck in ke tengah, dia bisa narik back lawan. Tom Haye pun kadang-kadang bisa terlalu deep ke belakang, ngikutin bola, jemput bola dari belakang. Kalau diharuskan berada di depan kotak penalti 16 meter pun dia bisa ada di posisi itu. Jadi adaptasi dari masing-masing individu yang pastinya diminta oleh Bojan Hodak bisa tereksekusi dengan rapi. Ada perubahan-perubahan sistem yang tadi lo bilang, lo nggak punya lagi pemain yang punya kecepatan untuk maksimalin transisi, gimana caranya lo untuk bisa mengubah itu? Kirimin bola-bola terobosan dari tengah, bola-bola dari samping, tapi lo nggak lagi melakukan dribble kenceng, tapi lo masuk ke dalam untuk bisa mencari peluang di ruang-ruang sempit di dalam kotak penalti. Dari situ Hmm. lo baru bisa memunculkan peluang untuk bisa create chance dan masuk kotak penalti dan mencetak gol. Itu kan juga sistem yang dibangun oleh Bojan Hodak. Dan semua pemain yang dia pilih, entah itu menjadi starting eleven, entah itu menjadi pemain pengganti. Kalau kita ngelihat statistik pemainnya kan banyak yang spesialis pemain pengganti gitu ya. Yang belasan capsnya terhitung saat masuk sebagai pemain cadangan. Beckham Putra salah satunya. Sadil Ramdhani juga, Roby Darwis juga. Ini kan pemain-pemain yang menjadi penting ketika lu masuk di babak kedua. Lu menjadi game changer di babak kedua. Pastinya dengan sistem-sistem yang coba dibangun oleh Bojan Hodak. Om, tapi dengan sistem yang dimiliki oleh Bojan memang tidak fit ya dengan pemain-pemain yang punya skill individu yang di atas rata-rata. Karena kalau kita lihat Sadil mungkin salah satu pemain lokal yang punya skill itu tapi tidak sulit untuk bisa bersaing masuk skemanya Bojan. William Marsilio juga sama. Apakah ini apa ya harus dikorbankan pemain-pemain seperti ini yang tidak cocok dengan gaya permainan yang diinginkan Bojan? Untuk game-game tertentu mungkin butuh lu pemain-pemain yang bisa manfaatin agility dia as an individual. Ya seperti Sadil, itu kan skill individu untuk menerobos dari wings, untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti. Untuk lawan-lawan tertentu mungkin lu cocok untuk bisa memainkan pemain-pemain seperti itu. Makanya kan dia tetap tinggi capsnya tapi sebagai pemain pengganti. Jadi Hmm. di momen-momen ketika lawan sudah di satu sisi mungkin secara fisikal sudah tidak bisa mengikuti speed, baru masuk pemain-pemain yang punya kemampuan itu. Beckham Putra kan juga salah satu pemain yang punya kemampuan untuk bisa gocek-gocek, narik pemain lawan, masuk ke dalam kotak penalti, tapi tidak melulu dimasukkan sebagai starter gitu. Di saat lu butuh pemain-pemain seperti itu untuk bisa memberikan something yang berbeda dibandingkan 60-70 menit awal, itu kan lo butuh pemain-pemain yang lo percaya bisa melakukan itu. Hmm. Jadi memang dipilah-pilah oleh Bojan Hodak dan bagusnya dia paham betul kan pemain-pemainnya ketika gue masukin dia akan menghadirkan perubahan seperti apa. Ketika lu menjadi starter yang gue tuntut akan melakukan apa gitu. Jadi memang pemain-pemainnya emang sudah Bojan tahu banget gue akan manfaatin pemain-pemain ini seperti apa. Jadi mereka pun merasa walaupun gue menjadi pemain cadangan, tapi gue memberikan impact ketika masuk. Jadi nggak ada keraguan bagi mereka untuk tetap berada di benchnya Persib. Apa kurangnya dari game plan Bojan, Om? Banyak orang memuji, gue udah sering dengar pujian-pujian untuk Bojan Hodak, tapi kalau misalkan lu perlu mengkritik permainan Bojan, apa yang dilakukan Bojan musim ini, apa yang pengen lu sampaikan sebagai pengamat? Kalau gue bilang sih semakin lengkap sih, justru dia melengkapi itu gitu ya. Kalau kita compare beberapa pelatih di luar, mungkin yang paling gampang Michael Carrick lah, yang lagi on fire juga ya bisa Mhm. dibilang seperti itu. Tapi kalau kita ngelihat game plan, kan yang dipakai itu aja gitu. Memang works game plan itu gitu. Tapi ketika ketemu lawan-lawan yang tahu lo akan manfaatin itu, lo akan lebih sulit ketika lo dikawal dengan defense setup yang lebih rapi gitu. Nah, pelatih seperti Carrick belum punya jawaban tuh untuk bisa mengcrack lini pertahanan lawan yang lebih compact, defense-nya lebih rapi. Sehingga gol-gol ketika lawan tim-tim yang seperti itu tuh justru sulit gitu. Mhm. Cuman gue ngeliat Bojan Hodak sekarang, ketika dulu dia asik dengan transition footballnya, dengan
ya kalau orang mau bilang negatif football dengan bola-bola jauh lalu 2 pemain bisa mencetak gol. Tapi sekarang kan lu nggak bisa manfaatin itu karena lu nggak ada pemain-pemain itu, tapi lu harus menciptakan something yang new. Justru gue melihat Boyan semakin melengkapi CV dia untuk bisa bermain dengan sistem yang berbeda-beda. Kalau kita track back dari klub-klub yang dia pegang kan semuanya beda banget tuh gaya mainnya tuh. Dari Phnom Penh lah, dari Kuala Lumpur, Kuala Lumpur FC, dari JT, Johor, ya. dari U18-nya Malaysia. Itu kan gaya bermainnya beda-beda semua gitu. Tapi kan dia tahu kapasitas pemain gue yang akan gue mainkan gitu. Ketika first 11 gue nggak berjalan, pemain pengganti gue siapa? Gue udah tahu. Oh, ini yang harus gue reparasi. Justru gue ngelihat semakin lengkap dari sisi strategi yang dia punya gitu. Jadi lu nggak bisa bilang Boyan Hodak taktiknya itu aja gitu. Justru gue melihat semakin lengkap dari sisi taktik. Gimana soal ke pendekatan pemain? Karena gue yakin ketika sebuah tim diisi oleh para pemain bintang butuh sosok kuat di ruang ganti, Om. Ya, Apa yang dia bisa lakukan agar ego dari para pemain ini diredam? Karena kalau Om Sabto lihat benchnya Persib itu bisa, kalau bisa di tim lain mungkin ya. itu pemain-pemain yang Pemain inti ya. harusnya pemain inti gitu, Om. Iya, kan kita ngelihat Persib tampil membaik, jauh lebih bagus di babak kedua kan berapa kali kita melihat seperti itu kan. Kalau dia nggak punya kemampuan untuk melakukan itu dalam 15 menit di dalam ruang ganti ketika rehat, nggak mungkin Persib bisa melakukan sesuatu yang berbeda gitu. Pendekatan kepada pemain, instruksi, kenyamanan ketika berdiskusi dengan para pemain, apa yang harus kita ubah di babak kedua. Kalau lo bukan sosok yang kuat, lo bukan sosok yang dihormati, bukan sosok yang telah memberikan bukti atas beberapa pilihan dari strategi lo, nggak mungkin itu bisa tereksekusi dengan rapi gitu. Dan menjaga mentality itu sampai 90 plus plus di banyak pertandingan itu nggak mungkin lagi kalau kita bilang Bojan Hodak nggak punya kemampuan manajemen pemain yang oke. Jadi gue ngelihat selain banyak strategi berbeda yang coba dia terapkan untuk membuat Persib itu nggak hanya identik dengan salah satu skema doang, tapi justru banyak skema yang dia mainkan dan juga kemampuan untuk mengubah something dalam waktu yang bisa dibilang singkat. Kalau bukan sosok dia, itu yang sulit. Bahkan ketika para pemain ini baru datang, kalau bukan dia orangnya, kayaknya nggak mungkin juga dia bisa dengan nyaman memberikan masukan, memberikan strategi seperti apa yang akan kita mainkan. Kalau bukan sosoknya dia, kayaknya gue nggak lihat Persib bisa sampai setinggi ini sih. Loh, berarti bahaya banget dong, Om, kalau ini Kalau dia cabut, kalau dicabut. bahaya. Kalau gue ngelihat sosok pengganti yang bisa dengan cepat memaintain ini, kayaknya berat sih. Gue belum lihat sih sosok pengganti dia yang, karena udah terbukti kan Persib juara yang pertama materinya berbeda dengan Persib yang juara kedua. Lo masih ada Febri Haryadi di situ, masih ada Edo, masih pemain-pemain yang Pilihannya Luis Milla itu. iya penting di momen yang itu, tapi tetap bisa gue manfaatin gitu loh. Ketika berubah di skema yang juara back to back, berbeda lagi materi pemainnya. Adam Malis menjadi sosok yang penting kemarin gitu. Tapi di musim ini udah berbeda lagi tuh personel dia, Hmm. tapi tetap bisa dia menjaga kualitas Persib ada di posisi yang teratas. Kalau bukan dia kayaknya nggak akan sampai setinggi ini sih. Gue nggak mau mendahului takdir ya. Cuma kalau ini bener Persib hat-trick juara, artinya kan sebetulnya dia udah selesai dengan di domestik, Om. Ya, Lalu apalagi? Apa yang perlu dilakukan oleh Bojan untuk case seperti ini? Karena sebetulnya di sejarah sepak bola Indonesia kan belum ada klub yang sedominan ini selama 3 kali secara beruntun. kalau untuk mungkin durasi yang lebih panjang tapi diselang-seling kayak Persipura tuh ada gitu ya. Hmm. Eh, dalam berapa musim mereka tetap berada di papan atas terus tapi juaranya nggak berturut-turut gitu. Sriwijaya juga sempat seperti itu gitu. Tapi lihat dominasi total dalam 3 musim berturut-turut ya baru Boyan Hodak sih yang bisa melakukan itu gitu ya. Kalau jadi dia, apakah sudah cukup puas untuk menaklukkan liga menjadi pelatih pertama yang bisa melakukan itu? Kalau gue sih ya ngelihatnya sih ya kadung seperti ini ya terus aja menurut gue lanjut.
Mmm. untuk bisa menciptakan rekor yang justru semakin mustahil untuk bisa dipatahkan oleh tim-tim lain. Cuman kan sekarang kalau kita ngelihat Persib kan dari manajemen sendiri kan pengen tim ini kan tidak hanya berbicara di skop lokal, ingin berbicara di skop regional. Makanya kemarin ketika materi seperti ini ternyata belum sesiap itu untuk tampil di kompetisi regional. Apa yang masih kurang Om, dari materi sekarang? Karena kalau materi ini kan jelas ketika mereka tersingkir dari Asia, di domestiknya mereka sangat kuat gitu. Ya, ya. Lebih ke analisis lawan sih kalau menurut gue ya. Ketika kita kemarin kalah Ratchaburi. Ratchaburi, itu kan dia tuh main kayak Persib bermain ya, dengan counter ada kelemahan sebetulnya kan ketika bisa diekspos dan dieksekusi dengan sempurna. Mmm. Mainnya nggak neko-neko juga Ratchaburi dari sisi bermain sebetulnya nggak spesial banget tapi solid. Mereka tampil cukup solid, defensively cukup solid dan tinggal manfaatin counter dan gol-golnya yang terjadi kan hampir seperti itu. Jadi masih ada beberapa lubang yang harus diadres oleh Boyan Hodak. Kemarin kita bicara gelandang bertahan kan. Gelandang bertahan ketika didapat tim-tim yang bisa melakukan transisi seperti itu, ternyata masih keteteran juga gitu kan di skop regional gitu. Di domestik mungkin belum ada tim yang bisa menyakiti Persib seperti itu gitu. Tapi Dewa Ya, Dewa. sempet ya transisinya. Dewa tengahnya Persib itu keteteran banget lawan Dewa dan selalu terjadi di setiap musim ya Om. Iya ya. Tapi kalau bicara banyak tim kan nggak banyak yang bisa Iya. melakukan itu gitu. Sementara kalau lo tampil ke regional banyak tim yang bisa manfaatin situasi seperti itu. Cukup sering juga kan Persib kebobolan dengan misalnya bermain imbang 2-2 gitu. Maksudnya lo tetap bisa kemasukan lebih dari 1 gol gitu. Artinya gimana lo bisa dibaca oleh lawan. Kebalikannya Boyan bisa nggak baca tim-tim di regional bermain seperti apa yang harus kita manfaatkan, apa yang harus bisa kita maksimalin untuk ganti menjadi keuntungan buat kita untuk bisa mengalahkan mereka. Nah itu menurut gue yang belum sepenuhnya bisa dibaca oleh Boyan Hodak di level regional. Jadi ketika sudah sampai ya misalnya juara 3 kali berturut-turut, udah mindsetnya harus naik step di regional Di regional Asia. Asia. Kalau misalkan sampai hat-trick, layak atau masih ada keraguan Persib bisa hat-trick juara? Kalau ngelihat di kandang seperti itu nggak ada tim yang bisa nyentuh mereka sih, harusnya sih aman ya Glenn ya. Dan kayaknya pesta di kandang sendiri itu kayaknya emang yang dinantikan oleh Bobotoh ya. Langsung bisa parade, langsung merayakan kemenangan dan intimidatifnya stadion ketika ada Bobotoh di situ itu kan selalu bisa membuat sulit tim manapun yang datang ke situ gitu. Ya mungkin diuntungkannya Persijap sudah aman juga ya. Jadi nggak ada kengototan untuk mendapatkan 3 poin gitu. Jadi in a way Persib diuntungkan dengan posisi Persijap yang sudah aman di klasmen gitu. Jadi kemungkinan plot twist-nya kecil menurut Om Sabto? Iya. Kayak kalau imbang kayaknya seru ya. Kalau imbang Borneo menang tetap aja mereka juara dengan poin yang sama tapi menang head to head. Karena Persib kan belum pernah memastikan juara di Bandung ya. Kalau nggak salah 2014 kan Palembang. Ya, Terus waktu yang pertama DDS itu di Madura. Lalu kemarin itu di coffee shop yang Piala Presiden yang pertama tuh di mana? Jakarta. Oh, Jakarta ya. Jakarta. Iya. Kayaknya baru ini kalau dia memang nantinya Betul-betul di Bandung ya. di Bandung bener-bener ini pasti akan pecah banget sih. Tiketnya udah susah Om. Tapi Glenn pasti dapat lah ya. Enggak dong. Om, Eh, tapi kalau melihat sedikit balik permainan Persib semalam lawan PSM kan sebetulnya nggak hanya di pertandingan itu aja, tapi ketika melawan Persija di 30 menit awal tuh mereka selalu tertekan tuh, apalagi kalau mereka lagi main away. Sangat berbeda ketika mereka bermain home. Karena kalau lihat dari secara klasemen ketika bermain away itu Persija justru yang menjadi jagoan. Di bawahnya Borneo baru Persib Bandung. Apa yang berbeda tuh Om ketika bermain di kandang dan bermain di luar? Apalagi tadi Om Sabto katakan sebetulnya para pemain ini punya mentalitas, tapi apa yang membuat Persib Bandung itu selalu kesulitan untuk bisa memulai laga dengan nyaman? Mereka selalu tertekan Om. iya, kenyamanan untuk tampil di kandang pasti ada faktornya sih. Ketika lo tampil di kandang, ketika lo udah paham setiap sudut lapangan yang ada di situ, lo akan memulai laga dengan
seperti apa yang lo lihat ketika lo nyerang lawan ketika lo ada di stadion sendiri itu kan pasti berbeda dan Mmm, itu yang membuat para pemain nyaman untuk tampil di situ. Mungkin kita harus balik pada roster yang banyak pemain baru juga Glenn. Jadi kan belum tentu mereka mendapatkan kenyamanan ketika tampil di laga-laga away. Sehingga butuh lebih dari setengah jam untuk bisa akhirnya settle, oh kita bermain seperti ini, kita bermain seperti ini. Kalau ada tim yang bisa manfaatin itu untuk bisa mencetak gol duluan di menit-menit awal, mungkin itu yang akan menjadi posisi yang lebih sulit gitu bagi Persib. Tapi kalau hanya sebatas nggak nyaman, tapi lu nggak kebobolan, itu mungkin hal yang step pertama yang untuk tim yang gue bilang baru, ya tetap positif sih sejauh ini seperti itu. itu jarak dan cuaca jadi hipotesa yang menguatkan nggak? Karena kalau lihat kan waktu kalah di Jepara itu, kalahnya di away, lalu ketika di Malang itu main sore, Tom Hai merahnya kayak Hmm, kayak kepiting rebus gitu. Dan kemarin waktu di Borneo pun main sore, 30 menit mereka bermain sangat buruk, Om. ya. Ya bisa jadi kalau memang lebih panas dibanding Bandung ya. Karena Bandung kan, secara temperatur mungkin lebih Iya, dingin iya. dibanding kota lain kan? Ya itu kenyamanan di luar kebiasaan dan pemahaman total lo terhadap stadion lo, itu kan mendapatkan satu hal yang lebih lebih, apa ya namanya ya, lebih membuka kesempatan lo untuk bisa tampil dengan nyaman. Paling Mmm, nggak lo ketika tampil di kandang sendiri. Ditambah faktor cuaca, kalau runutannya tadi yang lo bilang laga-laganya emang mereka tampil dengan suhu yang lebih panas dan bahkan di GBK ketika kita lawan Irak kan pada saat itu sore, semua pemain diaspora kita kan kelimpungan juga kan. mhm. Artinya tuh ada faktor itu pastinya gitu kan. Bahkan untuk Tom Haye yang sebetulnya udah sering main di Jakarta, udah sering main di Indonesia, tetap kesulitan juga kan untuk bisa, tampil nyaman untuk melakukan start gitu. Jadi ya mungkin ini menjadi salah satu masukan juga buat Persib untuk gimana memanfaatkan itu di musim kedepannya ketika lo baru main di laga away. Karena kan kalau lo sudah memastikan semua laga home-nya lo menangi, tapi tim-tim lain akan mencoba untuk memastikan Persib nggak dapat 3 poin nih di kandang gua. Itu kan juga akan sedikit merusak juga kan apa yang diinginkan Persib untuk minimal menjadi juara lo harus menang semua laga kandang dan beberapa laga away. Itu kan menjadi salah satu hal yang ditargetkan oleh Bojan Hodak. Yang penting gue sapu laga kandang dan laga-laga mana sih yang bisa gue menangin di laga away gitu. Cuman kalau laga-laga yang sulit ketika sudah semakin rata kualitas dari para pesaingnya, terutama yang ada di papan atas, ini menjadi tantangan tersendiri juga sih buat Persib ke depannya. Selain laga home mungkin apakah juga, musim ini membuktikan bahwa memang ketika lo mau juara ya pertahanan lu yang menjadi faktor paling penting dan menjadi kunci? Karena lihat Teja Pakualam kan sekarang menjadi clean sheet terbanyak Ya. bersama dengan Yo Jaihon. Dan secara torehan kebobolannya Persib Bandung yang paling sedikit dibandingkan dengan top Big Four mungkin di Super League. Iya, kalau kita melihat semua liga di Eropa, ya seperti itu yang menjadi pemandangan standarnya. Ketika lo bisa menguasai lini pertahanan, itu justru yang bisa membuka kesempatan lo lebih besar untuk menjadi juara. Ketika lo mencetak gol banyak, ya ada beberapa tim yang mungkin banyak kebobolan nggak masalah, tapi gue nyetak golnya juga banyak gitu. Tapi kan nggak semua tim bisa melakukan itu. Kalau lo cukup menang dengan 1-0, lo cukup menang tipis gitu, tapi pertahanan lo rapi, justru itu yang menjadi eh, garansi lo untuk bisa tampil lebih konsisten sepanjang musim. Dan itu yang menjadi potret tim juara, mostly lini pertahanan dulu sih yang memang harus dipastikan ada dulu gitu. Ketika kita melihat gimana Atletico Madrid menjadi juara, Simeone apa sih yang dibenahi? Lini pertahanan dulu gitu kan. Mmm, Liverpool ketika menjadi juara, gue butuh siapa sih? Van Dijk. Lini pertahanan gue yang harus dibenahi. Ketika Valencia bisa luar biasa selalu ada di peringkat 1 di Spanyol, lini pertahanan terbaik mereka, materi pemain Spanyol justru datang dari Valencia. Karena lini pertahanan itu yang menggaransi lo untuk bisa mendapatkan gelar juara di sebuah kompetisi yang lo tampil setiap pekannya. Jadi kalau tim yang ingin menjadi juara memang
lini pertahanan itu yang harus diadres. Buktinya mencetak golnya sulit, tapi ketika lo nggak kebobolan banyak, lo cetak 1 gol aja, itu kan cukup menggaransi lo untuk bisa mendapatkan 1 poin. Kualitasnya Teja atau memang dibantu dengan keberadaan Barba di situ, Om? Lini pertahanan sih gue bilang lebih lebih memegang faktor utama. Saling melengkapi? Ya melengkapi pastinya kalau kalau Teja shot stopping-nya oke, tapi untuk beberapa beberapa case kan kalau saves-nya kan juga bukan yang terbanyak juga. Kan Nadeo ya paling banyak ya? Ya, Nadeo Hernando Cahya itu kan yang saves-nya bisa dibilang paling banyak gitu. Dan kayaknya itu yang lebih disukai sama John Hartman juga, kiper yang punya saves. Kalau kita bicara clean sheet, ya memang kan ada kombinasi antara pemain belakang yang solid, ya lo kan mempengaruhi gimana kiper lo akan mendapatkan clean sheet. Ya Teja jelas diuntungkan dengan komposisi Barba dan Matrikardi yang tampil luar biasa sih sepanjang musim ini. Hmm. Om, melihat tadi Persib Bandung kita udah ngomongin panjang lebar, lalu ada apa dengan Borneo? Kalau gue sih memang prediksi mereka mungkin akan bisa tergelincir itu ketika mereka away ke Bali. Malah Jepara yang akhirnya membuat mereka kehilangan poin dan Mm. mungkin ya belum menghilangkan peluang juara tapi memperkecil peluang juara mereka. Apa yang terjadi dengan Borneo kemarin, Om? Kemarin kalau jujur sih harusnya kalah sih Borneo. Harusnya kalah. Kalau ngelihat peluangnya Persijap tuh lebih banyak peluang loh sebetulnya. Cuman kan nggak mateng ya. Peluangnya bisa dibilang nggak mateng. Para pemain tuh nggak bisa manfaatin Sepertiga akhir. chance sepertiga akhir yang lo sering banget masuk ke sepertiga terakhir, lo sering banget lepas dari pengawalan untuk sampai ke sepertiga terakhir, tapi ya lo berharap cuman terhadap 1-2 pemain ya lo nggak bisa maksimalin itu gitu. Kalau ngelihat jujur ya harusnya kemarin sih kalah 1-0 sih bisa kejadian seperti itu kalau memang para pemain Persija bisa manfaatkan peluang-peluang yang mereka dapatkan sih. Jadi secara overall emang bisa dibilang kemarin laga yang kurang bagus juga sih kalau untuk Borneo dari sisi permainan ya. Peralta nggak kelihatan, Juan Villa juga nggak kelihatan. Nggak banyak ya kesempatan yang bisa mereka dapatkan dibandingkan dengan laga-laga ke belakang yang mereka lalui. Mereka at least bisa nge-create chance yang cukup banyak. Kemarin kayaknya sulit tuh untuk bisa pas lawan Persijap untuk bisa mengeksekusi peluang menjadi gol. Memang bergantungnya dengan individual ya. Kalau kalau Borneo itu bukan sistem ya. Sis- Sistem sistemnya juga menurut gua rapi juga sih dari sisi defense-nya cukup oke, dari sisi nge-build serangannya juga cukup oke, tapi ketergantungan terhadap Peralta memang kelihatan banget. Pemain yang kayaknya kalau nggak ada dia ya nggak akan sampai sini pasti Borneo ya. Dari sisi mencetak gol, dari sisi assist, kombinasi gol dan assist bisa dibilang yang terbanyak di Super League kali ini ya ini ngebuktiin bahwa ini pemain yang emang nggak tergantikan di Borneo gitu. Cuman pemain-pemain lain pun bisa memberikan kontribusi yang oke lah di lini belakang. Komang Teguh juga tampil oke juga di belakang. Nadeo juga as a keeper juga reliable banget gitu loh. Ketika lo one on one dia bisa mementahkan banyak sekali peluang. Kemarin peluang Persija banyak juga tuh yang dimentahin juga sama Nadeo. Lalu lini tengah juga berkreasi cukup oke. Di sepertiga terakhir juga presence pemain-pemain yang intimidasi lini belakang lawan pun cukup rapi. Jadi di setiap sektor permainan sebetulnya mengikuti sistem yang oke juga gitu loh. Jadi bukan berarti tim yang nggak ada sistem, tapi sistemnya cukup rapi. Cuman personel-personel inti dan cadangannya kan tidak sekomplit Persib mungkin ya. Kalau kita bicara individuals. Jadi ya untuk ketika lo sudah mentok, lo nggak bisa melakukan apa seperti yang terjadi pada laga kemarin, lo nggak bisa rely on squad depth lo untuk bisa memunculkan pemain-pemain yang bisa memberikan perubahan dari bangku cadangan. Mungkin kurangnya sih dari posisi itu sih. Jadi bukan mentalitas tapi kedalaman squad yang tidak dimiliki Borneo FC dibandingkan dengan Persib Bandung. Iya, harus diakui seperti itu. Persib yang tadi gue bilang, pemain-pemain yang menjadi pembeda ketika masuk dari bangku cadangan kan tadi gue sebutin aja udah ada 5 orang kali ya yang bisa menjadi pembeda di setiap game gitu. Bahkan di game ketika lo menjadi starter pun lo bisa langsung
menghadirkan perubahan. Ya ada Malis lah contohnya gitu kan, jarang dimainkan sebagai starter, tapi ketika lo main bisa oke gitu loh. Tapi privilege itu tidak dimiliki oleh Borneo kalau kita bicara squad secara overall gitu ya. Jadi ya in a way harus diakui bahwa squad depth-nya Persib walaupun most juga pemain-pemain baru, tapi cukup tebal untuk bisa membuat mereka tampil konsisten. Pertanyaan gini Om, ketika tadi lu puji perombakan yang Persib lakukan bisa nyetel, Borneo pun sebetulnya sama karena di pertengahan musim itu kan ada banyak pemain baru yang menjadi inti yang akhirnya bisa merubah dan Borneo di paruh kedua. Tapi itu kenapa tidak bisa terjadi Persija Om? Karena Persija sebetulnya punya capital yang kuat, mereka mendatangkan pemain second lapisannya juga untuk bisa memperdalam squad di paruh kedua, tapi tidak sejalan Borneo, tidak sejalan dengan Persib Bandung. Faktor pelatih juga bisa menjadi salah satu faktor juga gitu loh. Bisa nggak pelatih lo maksimalin materi yang ada? Di beberapa games bisa, tapi di beberapa games sering banget Persija tuh kehilangan kontrol dari permainan gitu. Dalam posisi unggul, kehilangan poin kan cukup banyak ya, yang akhirnya membuat mereka akhirnya jauh tertinggal di posisi 3. Walaupun awal-awalnya berapa bulan lalu ya sempat sempat tipis lah kita bicara tiga tim ini punya peluang yang sama gitu kan. Tapi setelah berapa kali imbang, berapa kali kalah, itu kan justru yang akhirnya membuat kesempatan itu hilang. Pemanfaatan itu, pengendalian emosi, Persija juga menjadi salah satu tim yang menurut gua justru kehilangan banyak kesempatan ketika lo kendali emosi lo hilang. Kartu merah terbanyak, kartu kuning juga yang bisa dibilang terbanyak sehingga menyelesaikan laga tidak dengan komposisi full gitu. Itu kan juga pengaruh pastinya untuk kelangsungan tim sepanjang musim. Jadi ya beberapa faktor non teknis, faktor teknis di atas lapangan, pengendalian emosi yang masih belum optimal sehingga membuat kesempatan yang tadinya ada justru perlahan-lahan itu menghilang. Tapi secara capaian kan sebetulnya Persija itu lebih kompetitif dibandingkan dengan musim lalu ya, karena gue ingat musim lalu itu, hanya menargetkan 4 besar dan akhirnya finish di luar 4 besar. Tapi di musim ini, di musim pertama Souza akhirnya berada di posisi ketiga, bahkan gue nggak tahu nih apakah mereka akan bermain di Asia atau enggak. Cuman apakah terlalu harsh kalau Di misalkan lu ASEAN kayaknya men-judge bakalan ya. ASEAN ya? Iya ke Ya peringkat liga 3, liga melon kan, liga, Asia ketiganya kan? Asia ketiga atau di Shopee ASEAN itu kali Shopee ya? ASEAN Iya itu iya. mungkin ya, ya mungkin di situlah. Cuman, maksudnya apakah terlalu kejam kalau misalkan nasib seorang Souza ini di-judge dalam satu musim ini ketika secara raihan sebetulnya Persija lebih baik dibandingkan dengan musim sebelumnya, Om? Iya, terutama dari sisi offense ya. Dari sisi offense ya harus kita akui, Legion Brasilnya mereka tuh betul-betul di awal musim sih menakutkan ya. Banyak banget gol-gol yang lahir dari mereka, punya kemampuan ngedestroy lini pertahanan lawan yang luar biasa, tapi kan nggak komplit as a team gitu loh. Itu yang kayaknya membuat mereka nggak seimbang secara secara tim gitu. Ya kalau kita bicara ini tahun pertama, kalau gua pribadi sih gua ngelihatnya kasih kesempatan lagi di musim depan karena ya tadi lo bilang, apa yang mereka coba bangun sebetulnya bisa dibilang on track juga, cuman faktor-faktor yang justru di luar itu, faktor pengendalian emosi itu menurut gua jadi salah satu faktor utama yang membuat mereka banyak kehilangan poin. Hilang fokus untuk menjaga pertandingan dalam 5 menit terakhir, akhirnya mereka kebobolan justru di momen-momen krusial. Kapan lu harus bisa menjaga keunggulan dengan bermain seperti apa, itu kan menurut gua belum optimal apa Mmm. yang ditunjukkan oleh Mauricio Sousa gitu. Persib salah satunya ketika lu sudah unggul, lu bermain dengan gaya yang berbeda kan. Lu bermain dengan lu kontrol game, lu memastikan lu membawa pulang 3 poin gitu. Nah Persija banyak sekali melewati laga di mana lu sebetulnya sudah unggul, tinggal memainkan laga di akhir-akhir, tapi lo keep on going untuk bisa menambah gol dan itu justru akhirnya menjadi bumerang ketika lo di counter. Itu kan juga pemahaman lu terhadap game situation, in game management lo seperti apa, itu yang masih harus dipertajam oleh Mauricio Sousa. Tapi as a start, menurut gua dia sudah mengembalikan Persija di peta sepak bola yang harusnya mereka berada. Mereka harus fight untuk menjadi juara sih.
Ya karena Persija kan tersingkirnya juga baru di 3 pekan terakhir. Ya, Dan ini membuat akhirnya persaingan Super League musim ini cukup ketat ya Om ya. Apakah kalau Persib hat-trick akan jadi Liga Petani? enggak lah. Gue sih ngelihat liga kali ini cukup kompetitif, sangat kompetitif, dan dari sisi tontonan enak ditonton. Semua gamesnya menawarkan something yang membuat lo ingin tetap duduk di depan TV gitu loh Glenn, untuk Hmm. bisa nonton games-games itu. Untuk mencari ada plot twist apa sih di akhir-akhir pertandingan seperti apa. Semua mencoba untuk bisa menunjukkan kemampuan terbaik mereka sampai menit-menit akhir, gol-gol menit akhir banyak yang lahir sehingga membuat liga ini lebih spesial sih, dan juaranya Persib jauh lebih spesial karena ditentukan di pekan terakhir. Siapa pemain terbaiknya Om di musim ini? Individu. Individu. Karena musim lalu Tyron Del Pino kan Persib. 2 musim Maksud lo lalu di liga ini atau di Rivera. di Persib? Di liga. Peralta sih kalau gua. Peralta. Peralta. Peralta, ya itu gue bilang secara individu pemain yang nggak bisa benar-benar lo nggak bisa lepas dari Borneo gitu. Ketika tim ada dia dan nggak ada dia, itu akan seperti apa akan kelihatan ketika lo nggak ada Peralta gitu. Dan apa yang dia kontribusikan secara stats, apa yang lo kontribusikan di atas lapangan, itu semuanya nyambung gitu. Pemain terbaik dalam golin, pemain terbaik dalam assist, pemain terbaik dalam meng-create chance, selalu menghadirkan prahara di lini pertahanan lawan. Kalau bicara individu kan seperti itu. Kalau lo bicara kolektif, ya mungkin banyak tim yang lebih kolektif gitu dari sisi permainan. Tapi secara individu kalau lo menilai pemain terbaik, mungkin kalau kita ngelihat di yang lagi ramai di Premier League kan Bruno Fernandes kan didorong banget lah untuk menjadi pemain terbaik. Hmm. Nah, kalau bicara pemain terbaik, memang skill individu yang dinilai gitu kan. Ketika sebuah tim menjadi juara, tapi juaranya secara kolektif, lo kan nggak bisa ngambil pemain terbaiknya siapa, sulit gitu kan. Ketika lo bicara City menjadi juara, David Silva bagus, Kevin De Bruyne bagus. Ya di lini belakangnya Vincent Kompany bagus gitu kan. Hmm. Banyak pemain bagusnya. Spanyol menjadi juara, Xavi, Iniesta, David Villa, semua bagus. Lo mau nyari siapa pemain terbaiknya? Itu kan nggak mudah. Tapi kalau lo ngelihat MU, ya Bruno udah pasti gitu kan. As an individual, ini pemain yang tak terbantahkan akan menjadi pembeda ketika dia nggak ada di atas lapangan bagi United. Itu pun yang terjadi pada Peralta di Borneo. Di Persib nggak dong? Persib cukup berimbang sih. Tom Hai punya kemampuan itu, Barba iya, Matrikardi iya, Teja Pakualam clean sheet juga iya. Hmm. Lalu siapa lagi? William Barros yang Belum lah, belum baru sih. kayaknya nggak belum. Berginyos juga belum. Putros ya bagus Nggak ada yang tapi menonjol, nggak ada iya yang nggak. menonjol Peralta secara skill, secara Iya, individu ya. iya. Kalau skill individu ya itu dia. Kalau lo melihat satu orang, kalau orang itu diambil dari tim itu, makanya kenapa tebakan gua tentang siapa yang menjadi peraih Ballon d'Or tuh hampir selalu tepat. Karena gue bisa melihat secara netral gitu ya. Bukan bias, oh si ini, oh si ini gini. Tapi ketika pemain itu lo ambil dari tim ini jadi apa? Itu yang menjadi faktor penting banget. Makanya dulu waktu gue bilang Luka Modric yang akan menjadi peraih Ballon d'Or, banyak yang nggak percaya, banyak yang kok Modric sih mah apa om gini. Dia juara champion. Oke, berarti kan sama nih sama Ronaldo, Hmm. juara champion juga, sama Bale sama juga. Tapi dia seorang diri bisa membawa Kroasia sampai ke final Piala Dunia. Ronaldo nggak bisa melakukan itu, Bale nggak bisa melakukan itu, Benzema juga nggak bisa melakukan itu gitu. Nah ini pentingnya peran satu orang itu terhadap tim itu seperti Hmm. apa. Makanya kalau lu tadi tanya siapa pemain terbaik di liga sekarang, menurut gue Peralta. Siapa pemain muda yang menarik untuk menjadi hot player di musim depan? Melihat performanya di musim ini. Beckham tuh udah nggak termasuk muda ya? Kayaknya udah 24 deh. Muda, wingback sih. Alvarez Buffon oke, Fajar Faturrahman oke. Fajar tapi setelah
ke Persija agak menurun juga sih Om. Ya di-switch ya, Mmm, malah bagusan Buffon pas ke sana ya, iya. malah kebalikannya malah bagus Buffon di Borneo. Terus Arliansyahnya Persija oke, Doni juga udah ngomong deh. Aditya Warman, Doni Tri sih, Doni Tri. Komang Teguh udah lewat ya, Mmm, Komang Teguh, Doni Tri sih, maksudnya datang sebagai pemain yang harusnya bukan menjadi pemain inti, tapi justru bisa menyingkirkan semua pemain untuk menjadi pemain inti. Doni jelas menjadi pemain muda yang paling menonjol menurut gue di musim ini. si pemain asing itu akan tetap 11 di musim depan, Hmm. tapi yang berubah itu U23-nya sudah tidak ada proteksi. Artinya akan bebas gimana pilihan pelatih. Ini menjadi ancaman atau sebetulnya menjadi persaingan yang baik untuk di pemain muda di liga kita? Kayaknya walaupun ada keharusan untuk memainkan U23, tapi justru banyak tim yang memainkan U23 di luar keharusan itu gitu. Jadi memang karena dia bagus, gue mainin. Banyak yang tim-tim yang melakukan itu, terutama yang tim-tim yang punya source junior yang cukup bagus ya. Mmm, Persija salah satunya lah. Kalau kita bicara kan cukup banyak pemain mereka yang menjadi pemain yang tampil di beberapa pertandingan gitu ya. Walaupun bukan keharusan untuk memainkan pemain U23 gitu. Karena based on betul-betul lo layak untuk bisa tampil di tim ini gitu. mmm, Jadi ada dan nggak ada, justru ketika U23 itu ada, awal-awal itu kan kayak sekedar syarat doang tuh. 45 menit main habis itu udah menjadi pemain pengganti. Yang penting presence dia ada di atas lapangan untuk sekedar mengisi kuota gitu. Tapi justru dengan itu setelah berlangsung beberapa musim, justru banyak tim yang dengan pemain muda pun di era Thomas Doll kan banyak tuh. iya. Pemain muda yang dia mainin murni karena merit. Karena ini pemain-pemain yang emang layak gue mainin karena kualitas mereka bagus untuk bisa eh, membuat Persija lebih bagus gitu. Jadi banyak tim yang justru memainkan pemain-pemain U23 bukan sebagai syarat doang, tapi memang karena kemampuan mereka untuk bermain. Jadi walaupun nanti itu dihapus, gue rasa tetap akan ada nih pemain-pemain U23 yang tampil oke, karena memang dari sisi permainan oke. Ya kayak Victor Detan gitu. Mungkin bukan karena keharusan untuk memainkan U23, ya karena memang dia bagus Mmm. untuk bermain sebagai pemain, entah karena usianya masih muda, tapi emang dia punya kualitas yang cukup untuk bisa menjadi salah satu pemain di roster. Nggak cuman U23 nggak cuman pemain U23 aja tapi wasit lokal juga kayaknya ini agak terancam nih Om, karena pertandingan-pertandingan vital ini akhirnya dipimpin oleh wasit asing setelah banyaknya evaluasi Hmm, keputusan-keputusan yang membuat akhirnya kontroversinya nggak di lapangan aja tapi di sosial media rame banget. hmm. Persib beberapa kali, melewati itu gitu. Apakah memang wasit asing juga harus diperbanyak di liga kita di musim depan? Kalau itu menjadi hal yang semakin mengkhawatirkan ya, maksudnya protes makin banyak, lalu keputusan-keputusan yang setelah kita tinjau, setelah kita lihat, iya nih wasit melakukan kekeliruan gitu. Ya nggak ada masalah sih untuk memainkan atau untuk membuat laga-laga itu dipimpin oleh wasit-wasit luar. Gue sih sebetulnya lebih ke kualitas sih. Kalau emang wasit lokal cukup berkualitas, ya nggak masalah juga sebetulnya untuk memainkan wasit lokal. Cuman kan end up-nya kan beberapa faktor-faktor yang membuat keraguan itu muncul kan ya karena kebetulan dipimpin oleh wasit-wasit lokal gitu. Jadi ya kalau emang lebih dipercaya untuk memainkan wasit asing, ya nggak masalah juga sih menurut gua. Yang paling kelihatan tuh dari pertandingan kemarin, wasit asing ini tuh nggak gampang niupin peluit sih Om. Hmm, Dan ada beberapa momen ketika memang terjadi pelanggaran, dia melihat dulu bolanya itu play on atau enggak. Itu kan yang akhirnya dia tidak merusak ritme pertandingan dari keputusan hmm, yang diberikan. iya, Karena terkadang wasit lokal ini sangat mudah untuk bisa memberikan pelanggaran sehingga membuat akhirnya banyak bola-bola mati ini lebih lebih banyak terjadi di sebuah pertandingan. iya. Eh, Mungkin ini yang lagi rame juga di Premier League Len. Jadi wasit-wasit sekarang justru karena ada VAR, jadi nggak berani untuk ngambil keputusan. Mmm, Jadi gue berhentiin dulu, nanti gue lihat VAR. Banyak tuh wasit-wasit tapi ya. itu sah ya Om ya dilakuin dengan adanya VAR?
Sah, karena memang keputusannya memang, mengharuskan atau yang dengan syarat yang bisa ditinjau oleh VAR. Mmm, Maksudnya potential red card, eee, handsball atau, eee, permainan kasar lah ya, yang hal-hal yang emang, memenuhi syarat untuk dievaluasi oleh VAR gitu. Ya bukan berarti pelanggaran langsung, enggak, cuman beberapa keputusan krusial justru wasit tuh sekarang nggak berani untuk ngambil keputusan di dalam lapangan, mmm, nggak berani untuk, "Oh, ini gue yakin nih dengan ini," gitu. Tapi karena ketidakyakinan itu, dia priwit dulu dan nanti ditinjau oleh VAR. Justru di Inggris tuh lagi ramenya kayak gitu, makanya protes-protes dari mantan pemain, dari mantan-mantan wasit, itu justru karena wasit-wasit tuh sekarang kenapa nggak jadi berani ngambil kesimpulan langsung di atas lapangan, kenapa lo justru harus menilai lewat VAR gitu. Jadi ya mungkin itu juga yang terjadi di sini juga gitu. Untuk, gue berhentiin dulu, nanti lihat nanti apakah ini keputusan ya apa enggak. Nah kalau wasit-wasit luar, ya gue nggak tahu juga apakah mereka justru lebih lebih melihat permainan mengalir itu justru lebih mengenakan dan juga tidak menghentikan sebuah apa ya, tontonan yang enak untuk ditonton yang awal terutama di awal-awal ya. iya, Mereka membiarkan bermain 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 ketika 1, 2, 3 kali udah kelewatan baru dia melakukan sebuah intervensi untuk melakukan sebuah apa ya, keputusan untuk kartu kuning atau kartu merah. mmm. Oke, Om, ini pertanyaan terakhir, eee, jelang penutupan ini akhirnya tercoreng lagi dengan aksi penonton yang dengan berkedok memprotes manajemen, akhirnya ada lagi flare, ada lagi turun ke lapangan dan bahkan kemarin secara jelas tertangkap ke kamera Ahmad Jufriyanto ditendang oleh penonton. Ini suatu kondisi yang miris, Om, di tengah liga kita yang sudah disebut profesional, cuman ada penonton yang akhirnya melihat pertandingan ini seperti antar kampung, Om. Mmm, iya. Melihat fenomena ini, Om. Iya sangat disayangkan sih ya. Maksudnya kan kita pengen liga kita sama-sama naik kelas lah ya. Dari sisi tontonan, makanya kan banyak yang bilang, termasuk gua gitu, gua bilang liga sekarang jauh membaik. Dari sisi, persaingan, dari sisi profesionalisme, dari sisi ada VAR, maksudnya semua elemen-elemen yang membuat liga itu harusnya semakin bagus kan sudah mulai dipenuhi gitu ya. Tapi justru ya itu faktor-faktor yang hampir di semua kayaknya sepekan terakhir deh ya, dari Liga Pegadaian kemarin final Mmm, seperti itu, di Sleman Persipura juga. iya di Sleman seperti itu, Persipura juga gagal promosi menjadi seperti itu. Menurut gua sangat disayangkan gitu ketika kita sudah mencoba untuk bisa naik kelas dari sisi itu. Kan sepak bola tidak hanya faktor menang kalah di atas lapangan gitu kan, tapi justru faktor-faktor di luar itu yang membuat ya menurut gue indahnya sepak bola gitu loh. Mmm, Lo bisa menerima kekalahan, lo bisa, eee, menerima apapun hasil yang didapat oleh tim lo. Kalau lawan lebih baik ya lo respect terhadap lawan. Kayaknya beberapa hal itu belum bisa sepenuhnya diterima oleh semua fans gitu ya. Mungkin majority fans bisa menerima itu gitu, cuman kan tetap aja ketika lo bicara 5% yang hadir di stadion tapi ujung-ujungnya ngerusak kan akhirnya kelihatannya kan tetap aja hal yang harusnya nggak terjadi gitu. Gue sih menyayangkan banget itu. sanksi apa ya yang harus bisa diberikan agar ada efek jerah, Om? Kalau denda itu menurut gue nggak pernah efektif ya, Karena terjadi 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 dan terus. terjadi lagi kan? Iya, kalau gue sih lebih ke pengurangan poin sih, itu kan lebih berasa buat tim gitu ya. Denda berasa gitu ya untuk tim-tim terutama tim-tim yang nggak punya, financial resource besar gitu ya. Tapi kalau lo pengurangan poin, lo kan pasti mikir, sebagai fans kan lo mikir, kerugian gua, tim gua bisa kehilangan poin, itu kan impact-nya besar Mmm, terhadap ya klasmen, terhadap kelangsungan lo di kompetisi itu gitu loh. Lo bisa turun kasta ketika lo banyak melakukan itu, tapi kalau selama itu denda, ya tetap mereka akan yakin, "Oh klub pasti akan bayar kok, pasti akan bisa ada solusinya lah kalau dendanya itu masih berupa uang." Dan terbukti sampai sekarang itu ternyata nggak pernah menimbulkan efek jerah gitu. Untuk menghukum pemain-pemain penonton-penonton itu
di penjara itu menjadi salah satu solusi yang menurut gua harus dijalankan gitu. Karena di luar negeri itu dilakukan gitu. Kan kita selalu bilang di luar negeri kok boleh ada fair, ya orang mereka dihukum kok, kita kan nggak pernah tahu aja kalau mereka itu dihukum. Kalau mereka itu akhirnya di-ban, lifetime ban masuk ke stadion, emang kita tahu? Kan kita nggak tahu gitu kan. Mhm. Jadi taunya mereka bakar flare gitu. Oh di sana kalau ribut sangar. Iya, tapi setelah ribut mereka di penjara. Apakah fans kita tahu itu? Kan enggak. Jadi untuk menghukum oknum-oknum itu ya harus secara tegas gitu. Untuk menghukum klubnya, kalau gue pribadi sih pengurangan poin. Karena itu efeknya akan langsung Cedera ya? Iya. lebih lebih berasa buat tim gitu. Dan manajemen pemain pasti akan lebih berteriak terhadap fansnya. Please jangan lakukan itu, kita kehilangan poin nih, kita kehilangan poin. Kalau gue pribadi sih melihatnya kayaknya itu lebih efektif sih dibandingkan denda yang kebukti berulang sampai sekarang. Gimana soal klub yang masih nunggak gaji pemain? Berat sih kalau itu ya, Glenn. It- eh, Lisensi itu gue bilang juga lebih harus diperketat. Lisensi itu berarti lu harus menaruh deposit yang memastikan gaji pemain itu selama semusim itu terbayar. Jadi ketika lisensi lo itu dikasih, kalau gue sih pengen ya ada deposit yang ditaruh nih gaji pemain gue sepanjang berapa bulan ke depan lah misalnya gitu. Jaminan ya? Jadi ada jaminan gitu. Jadi kan lo nggak mungkin mendapatkan lisensi kalau lo nggak punya duit untuk menggaji pemain. Itu tuh harus lebih diperketat sih. Harus lebih tega emang Glenn. Kalau untuk ngurusin sepak bola sih emang tega. Tapi kalau lo bilang nggak manusiawi kok klub ingin ngebangun sepak bola tapi kalau tega. Tapi kalau lo nggak tega ya lo nggak akan menciptakan sebuah kompetisi yang sehat sih. Contohnya banyak lah kalau kita bicara liga-liga established sekarang di Asia. Mereka mulai semuanya dari klub yang dikit kok Glenn. J-League 10 tim pertama kali muncul. Terus ada merger antara Yokohama Marinos sama Flugels. Emang gak berantem fansnya? Berantem. Gue kan juga pengen punya tim di J-League. Tapi lu gak cukup secara keuangan. Lu gak bisa. Lu harus gue tutup. Ya udah, akhirnya mereka merger. Yokohama, Marinos. F-nya Flugels kan. 2 tim jadi satu. Awalnya berantem. Awalnya lo kasihan dong sama para pekerja yang ada di satu ini. Tapi kalau lo untuk menciptakan something yang bagus untuk ekosistem kompetisi lo, emang lo harus tega. Itu yang menurut gue belum bisa dieksekusi di sini gitu. Masih ada hal-hal yang kalau kita lihat kasat mata gitu, kok ini dikasih lisensi ya, klub seperti ini, stadionnya masih seperti ini, lampunya masih seperti ini, kok lolos gitu untuk bisa tampil di liga yang nomor satunya gitu. Jadi ya harus tega kalau untuk menciptakan something demi kebaikan. Artinya kata kuncinya toleransi itu yang harus disingkirkan dulu untuk hal-hal yang vital ya Om ya. Tadi entah itu untuk sanksi penonton maupun untuk klub yang menunggak gaji. Terima kasih Om Sabto, kita lihat apakah ada plot twist di pekan terakhir BRI Super League. Tapi prediksi lu mah enggak ya? Nggak sulit ya? Kayaknya sulit sih karena faktor tuan rumahnya Persib terlalu kuat sih. Dan kita lihat apakah tebakan Om Sabto best playernya akan jatuh ke Peralta atau pemain yang lain. Kita lihat di minggu depan kita akan bikin live reaction kayaknya untuk Liputan Sport. Dan untuk pawai baik itu di Samarinda maupun di Bandung juga kita akan siapkan. Semoga nanti tim terbaik yang juara dan bisa diterima oleh semua pihak. Thank you Om Sama-sama Sabto. Glenn. Semoga minggu depan juga melihat Arsenal juara Liga Inggris dan Liga Champions. Saya Glenn Joshua.